Bapak Ibu sidang pergabungan dan sekaligus sidang hiburan yang diberkati Tuhan. Kehadiran kita tentu membuat keluarga merasa terhibur. Istri, anak, juga mama pasti merasa terhibur dengan kehadiran saudara atau teman-teman yang bisa hadir pada malam hari ini. Tetapi saya mau katakan bahwa penghiburan dari manusia itu sangat terbatas. Mungkin hanya bisa bertahan kalaupun lama itu sebulan, 2 bulan masinannya. Kalau ingat ya, yang merasakan itu kan orang yang punya kedekatan, orang yang punya hubungan baik istri, Vera dan anak Nicholas, dan juga mama yang hari-hari terakhir terus mendampingi Kokipi. Tapi malam hari ini saya ingin kita semua mempercayai bahwa ada sumber penghiburan yang selalu akan menghibur jika kita sedang mengalami duka cita, dan penghiburannya itu adalah penghiburan yang sejati. Katakan amin. Dan orang terbatas, tapi firman itu tidak akan pernah terbatas. Dan firman itu tidak jauh. Alkitab berkata bahwa dia di mulut kita ketika kita memperkatakan, bahkan dia tinggal di hati. Itu sebabnya sebagai penghiburan malam hari ini saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini nasihat Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Dan kalau Paulus yang menyampaikan ini, tentu bukan hanya sekedar omdo, ya, omong doang. Karena Paulus itu begitu banyak merasakan penderitaan. Bahkan gereja mencatat bahwa Paulus itu mungkin orang setingkat di bawah Yesus, ya, waktu Yesus ada di bumi ini mengalami penderitaan. Kalau Yesus itu dicambuknya sampai 40 kali, kalau Paulus bilang 40 kurang 1, ya 39 kali dicambuk. Dia banyak mengalami penderitaan. Tapi dalam penderitaan, dalam sengsara, dalam kesulitan, dia masih bisa menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain. Bahkan di tengah-tengah dia di penjara pun, di Filipi, dia berkata kepada jemaat Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Wah, ini kan aneh. Kalau orang yang lagi dapat kantau, dapat angpau, dapat THR, bilang, bersukacita, enak ya. Tapi kalau orang yang lagi di penjara, yang lagi sulit, yang lagi susah, yang lagi merasa berduka, ngomongin ke orang lain bersukacita itu sangat sulit. Tapi itulah kekristenan, Bapak Ibu Saudara.
Ya, aneh. Orang lihat kok itu orang Kristen, ya udah ditinggal oleh orang yang dikasih tapi masih nyanyi, masih bisa tertawa, tersenyum, ya karena kita punya keyakinan ayat-ayat yang kita baca ini bukan hanya sekedar tulisan biasa, tapi ini firman Tuhan. Katakan amin. Yang kita yakini, dan kalaupun kita mengalami itu, maka kita pasti akan mengalami seperti yang hari ini dialami oleh Kokiki. Sudah dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan dikatakan bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus itu bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah kerugian, bukan sebuah penderitaan, tapi justru mereka telah beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini ada dua kebenaran paling tidak saya ingin sampaikan malam hari ini. Yang pertama, bahwa kesedihan itu pasti ada. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada pendeta yang khotbah, orang Kristen nggak akan pernah sedih, nggak akan pernah susah, hidupnya senang terus, itu bohong, ya. Itu fitnah. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Alkitab menyebutkan bahwa bagian dari panggilan orang percaya itu adalah penderitaan. Karena justru lewat penderitaanlah iman kita itu terbentuk. Itu adalah sebuah proses pelatihan, proses pembentukan. Bapak Ibu, bapak-bapak, bukan ibu-ibu, bapak-bapak yang senang nge-gym tahu ya, bagaimana supaya ototnya terbentuk. Harus ngangkat beban, ya. Beban itu bukan dianggap beban. Barbel itu dianggap sebuah hal yang bisa membentuk otot. Supaya otot lebih besar lagi, tambah lagi bobotnya. Nah, demikian dengan proses hidup kita. Supaya otot iman kita kuat, harus mengalami yang namanya penderitaan. Jadi kesedihan itu tidak bisa dihindari. Bahkan kita juga nggak boleh pura-pura nggak sedih. Saya pernah mendengar ada orang yang dengan tegas berkata, nggak boleh nangis katanya, nggak boleh nangis di depan jenazah. Wah, kata siapa gitu? Nggak ada Alkitab yang mencatat itu. Nanti jalannya nggak lurus. Kalau yang nggak ada di Alkitab jangan diomongin, ya itu semua salah, itu semua sesat. Justru saya malah mengejutkan untuk nangis kalau ditinggal oleh orang yang kita kasih. Kalau nggak nangis malah aneh gitu ya. Dia nggak sayang ya sama anaknya, sama orang tuanya. Karena kalau nggak nangis biasanya itu ditahan, ya mungkin karena malu atau apa gitu ya. Nanti bahaya. Itu akan menggerogoti ke dalam. Karena perasaan itu harus diekspresikan. Jadi sedih itu ada, ya, sedih itu ada karena ada penderitaan. Sedih itu ada karena ada hubungan. Tentu kalau istri, anak, mama, keluarga menangis itu karena ada kedekatan, ada relationship yang terbangun. Gak mungkin orang yang gak kenal Kokiki itu lebih sedih dari orang yang mengenal atau yang punya hubungan dengan. Tentu orang yang lebih dekat dengan. Jadi Alkitab juga menyatakan bahwa ada duka cita. Di ayat yang ke-13 dikatakan tadi, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi yang dilarang bukan jangan berduka citanya, tapi berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, itu yang dilarang. Ya. Sampai guling-gulingan gitu ya, tantrum gitu, sampai udah nggak mau makan berhari-hari, itu yang nggak boleh. Ya. Dan puji Tuhan saya melihat Ami dan Cipera juga anak tegar, kuat, karena tahu ada firman yang menjamin. Sedih boleh sedih, berduka boleh, tapi nggak boleh seperti orang dunia, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak punya pengharapan. Karena Yohanes pasal 16 ayat 33 berkata, dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan. Jadi firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa kita akan mengalami dan macam-macam penderitaan. Masing-masing kita menghadapinya, mengalaminya. Ada orang di sini yang bilang saya nggak pernah menderita, nggak mungkin. Saya jamin nggak mungkin. Hanya 2 orang yang tidak pernah mengalami menderita.
yaitu orang-orang yang salah dan orang yang sudah meninggal. Itu yang akan mengalami penderitaan. Tapi selama kita masih hidup, penderitaan itu adalah bagian dari hidup kita. Nah, kebenaran yang kedua dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa dikatakan harus hadapi duka cita dengan pengharapan. Paulus menasihati jemaat Tuhan supaya tidak bersedih seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mengapa kita harus berduka cita tapi punya pengharapan? Karena ada janji tadi yang disampaikan. Janji yang pertama bahwa ada kebangkitan bagi orang percaya. Katakan amin. Ada kebangkitan. Ya. Jadi kita percaya bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Makanya dalam kekristenan tidak menyetujui kalau disebut tempat peristirahatan yang terakhir, ya di kuburan atau di mana ya. Bukan, itu hanya sementara. Itu hanya jasadnya di situ, transit. Tapi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, orang-orang yang mati, dikatakan yang mati di dalam Tuhan itu yang duluan, lebih dulu dibangkitkan. Itu tadi ayat yang kita baca. Dan itu Yesus sudah buktikan. Dia bukan hanya Yesus yang mati untuk kita, tapi dia bangkit untuk kita. Katakan amin. Dia yang menebus kita, dia yang memberi teladan, dan kita pun akan mengalami hal yang sama. Makanya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, luar biasa ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati itu dikatakan ia akan hidup? Kata hidup yang dimaksud ini bukan hidup secara biologis atau secara fisik, tapi hidup yang dipakai kata zoe, itu artinya hidup yang punya pengharapan, hidup yang bermakna, hidup yang mengalami kehidupan yang kekal. Dan itu hanya kita dapati di dalam jaminan Yesus Kristus. Katakan amin. Karena di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Kita harus percaya. Bahkan ada janji yang kedua dikatakan akan dibangkitkan terlebih dahulu. Di ayat yang ke-16 bagian B dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian janji yang berikutnya adalah akan dikumpulkan bersama dengan Yesus Kristus. Wow. Jadi sebetulnya kita tidak pernah kehilangan sebetulnya. Satu ketika saya khotbah di kedukaan, ya saya ngomong ya, keluarga yang merasa kehilangan. Kemudian setelah khotbah ada seorang ibu yang, Pak, agak salah kalimatnya. Orang Kristen itu nggak pernah kehilangan, mungkin ditinggalkan, Pak. Karena kalau hilang itu kita nggak tahu kemana ya hilang ya. Tapi kan kita tahu keluarga kita, anak kita, suami kita, orang tua kita yang meninggal itu meninggal di dalam Tuhan dan dia kemana? Kita tahu dia sedang dikumpulkan bersama dengan Allah. Katakan amin. Sehingga kita tidak kehilangan. Kita tahu tempatnya Kopi sekarang di mana. Dan sekali waktu kelak kita akan ketemu dia. Kita semua ini kan hanya sedang antre ya. Gak tahu yang nomor antrian berapa ini yang paling dekat ini. Ya. Karena random. Nomor antrian jangan bilang oh yang udah uzur, yang udah yang dalam tua ya, udah dewasa gitu. Dia yang duluan, iya. Karena ada yang masih muda, yang bahkan masih dalam kandungan bisa lebih dulu. Atau wah itu dia udah bolak-balik ke rumah sakit, enggak juga. Ada yang kita lihat sehat-sehat, tapi tiba-tiba kok kita dengar dia udah dipanggil. Ada yang udah lama menderita sakit tapi belum juga dipanggil, belum jadwal yang untuk dipanggil. Jadi masing-masing kita akan menghadap, tapi kita nggak tahu kapan. Bagian kita harus mempersiapkan diri dengan baik, karena kita nggak tahu antrian kita nomor berapa. Yang setuju katakan amin. Dan ini juga sekaligus menghibur kita semua, menghibur keluarga bahwa tempat kita itu bukan di mana, bukan hilang, tapi ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu adalah tempat terindah, itu adalah paradise, itu adalah firdaus yang Tuhan janjikan. Wah itu lebih dari segalanya. Kalau di dunia ini kan kita masih menderita, kita masih harus berkumpul, harus kerja, harus bertanggung jawab. Tapi Alkitab berkata orang yang sudah mendahului kita itu sudah beristirahat dari jerih lelah mereka. Saudara kalau pulang kerja capek malam-malam ketemu kasur gitu ya, selonjoran, waduh enak banget gitu ya, istirahat gitu.
Tapi istirahat kita cuma sementara, besok bangun lagi. Kalau mau ini kan udah istirahat, ya, udah sembuh dari segala penderitaan, dia udah bebas banget. Kita ya masih harus bergumul, berputar dengan banyak macam pergumulan, masih harus menahan emosi, menahan apalagi godaan, ujian, aduh, macam-macam kita harus hadapi. Seharusnya mereka yang lebih berbahagia. Makanya Paulus berkata bahwa hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Waduh, cuan ya. Kalau mati itu cuan, keuntungan. Ya. Tapi seringkali kita nggak pahami itu, Bapak Ibu Saudara. Kita menganggap bahwa kematian atau meninggal itu sesuatu yang menakutkan. Kenapa kita merasa menakutkan? Karena mungkin kita belum punya kepastian. Waduh, saya kemana ya? Kalau ditanya, kamu hari ini dipanggil pulang, kamu kemana? Ya mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus hanya ada kepastian. Katakan amin. Di salah 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam siapa? Yesus Kristus. Wah, itu tegas. Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus berani jamin seperti itu? Tidak ada nabi yang berani menjamin itu. Kenapa? Karena Yesus memang berasal dari surga. Ya. Dia pemilik surga, jadi dia berani jamin. Kalau ada pemimpin atau ada teman kita atau kenalan kita yang tiba-tiba bilang, ayo kita ke Iran gitu. Nggak ke Iran ya, lagi konflik. Misalkan gitu ya. Dan kita bilang, kamu emang udah pernah ke Iran? Belum. Kita nggak yakin. Ya. Kita pasti mungkin akan berpikir 1000 kali untuk mengikuti. Tapi coba kalau misalnya kami ini ya, kalau masih hidup misalnya, dia yang datang kalau kita, kamu mau ke Iran gitu ya, kalau masih dalam kondisi dia ketika dia, kita lihat ini kan pemimpin di sana, dia mengajak kita, kita nggak mikir, kenapa dia yang punya, ya, dia yang punya, jadi kita ikut. Yesus Kristus adalah pemilik surga. Dia yang mengajak kita untuk kembali ke surga. Kita senang banget. Dan itu memang rumah kediaman kita yang terakhir. Yang setuju katakan amin. Nah, itu sebabnya keluarga hari ini, ya walaupun Kiki sudah mendahului kita, dia sudah di paradise, dia sudah di Firdaus bersama dengan Tuhan. Bagian kita menanti, tapi kita selalu terhibur. Kenapa? Kita nggak kehilangan. Kita punya pengharapan bahwa sekali waktu kita akan berjumpa dengan Kiki, ya istri, anak, mama, juga saudara-saudara kita semua akan ketemu. Ya mungkin dengan versi yang berbeda, bercandanya mungkin bercanda yang berbeda. Dia suka sekali bercanda ya, kalau kita datang ada suster itu bisa akrab semua karena dia humoris banget. Ya sangat humoris dalam keadaan begitu sih, itu masih luar biasa ya, suka bercanda. Nah hari ini ya biar firman Tuhan ini saya memberi judul firman penghiburan. Sekali lagi bahwa manusia terbatas, tapi ingat Ki Ami, ya Cipera, ya Nicholas dihibur oleh Tuhan, amin. Ada Yesus, ada firman yang selalu menghibur kalian. Ya, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah tertidur. Pagi saja Tuhan Yesus tolong saya, hiburkan saya. Tuhan Yesus menghibur keluarga, menghibur kita semua. Kita terus doakan keluarga kuat di dalam Tuhan. Ya, mereka pasti kuat di dalam Tuhan karena ada janji Tuhan tadi. Ya. Kiki sudah dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini, bahwa memang harus ada duka cita yang kami alami, tapi kami tidak larut dalam duka cita yang berkepanjangan, sebab kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dan kami bersyukur bukan hanya ada pengharapan, tapi ada janji, ada penghiburan yang bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami tahu, tapi kami mengalami Tuhan. Hari ini Ami dan Ibera juga anak Nicholas bisa kuat, kami semua kuat, karena ada pribadi Yesus yang menghibur dan menguatkan kami. Secara manusia mungkin kami tidak kuat, tapi ada Tuhan yang menghibur. Dan terus lanjutkan karya-Mu itu, hiburkan terus keluarga ini ya Tuhan. Mereka kuat menghadapi segala sesuatunya, karena semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau pemilik dari Kiki, Engkau pemilik seluruh hidup kami. Kapanpun Engkau akan memanggil kami, kami siap ya Tuhan.
Sebab rumah kediaman kami, tempat yang indah itu ada di surga bersama dengan Tuhan. Berkati semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Firman penghiburan menghibur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk bisa berkenan mengikuti ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pengumuman untuk kita semua ya, besok jam 7 ada ibadah penghiburan kembali di tempat ini ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa juga bersama-sama mengikuti ibadah tersebut. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Keluarga ada yang mau disampaikan dari keluarga? Oh, tidak ada. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari arahkan hatimu dan kedua tanganmu, terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat pengurapan, penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama.